Apa kabarnya nih hari ini? Pagi hari ini saya yakin kita semua dalam kondisi yang baik oleh karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami beribadah bersama-sama. Engkau memberikan kepada kami sukacita, Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah kami, biarlah berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, mari kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Engkaulah perisaiku. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Krismiati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya,
Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian, selamat pagi anak-anak yang luar biasa. Bu Kris harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan, supaya firman-Mu boleh tumbuh di dalam tanah yang baik, tanah yang subur dan menghasilkan buah. Sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saja saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan juga ayatnya yang ke-8. Ini adalah ayat firman Tuhan yang cukup favorit, yang mungkin sering juga kita dengar di gereja gitu, di dalam persekutuan, bukan ayat yang asing bagi kita. Tetapi mari saat ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang adalah selalu baru setiap hari. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan juga ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengenal datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema kita pagi hari ini adalah survive di tengah tantangan zaman. Kalau mungkin anak-anak merenungkan ya, setiap generasi, setiap zaman itu pasti memiliki corak sendiri, memiliki warna sendiri, dan tentunya juga memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri. Nah, sekarang anak-anak sekalian hidup di tahun 2020 di dalam perkembangan teknologi yang cukup pesat gitu. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang sangat cepat sekali. Dan tidak menutup kemungkinan di generasi kita bisa dikatakan 1 tahun, 2 tahun ke depan, ini bisa jadi juga perkembangan zaman bisa juga akan lebih cepat dan akan lebih cepat. Dengan kondisi zaman yang berubah secara cepat, ini otomatis memaksa kita, setiap manusia itu mau tidak mau untuk beradaptasi juga secara cepat. Nah, kondisi ini kalau kita mau menyadari ini memiliki tantangan yang tersendiri. Berarti dengan kata lain, zaman yang kita hadapi saat ini itu ada banyak sekali kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang akan semakin kompleks. Tantangan hidup, perjuangan hidup, persaingan hidup juga akan semakin ketat gitu. Tetapi jangan khawatir. Kita percaya ada satu kabar baik yang diberitakan di dalam kitab Yeremia tadi yang sudah kita baca, Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi situasi yang begitu beraneka ragam, tantangan hidup yang begitu luar biasa. Tetapi kita tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau kita tetap harus survive. Kita harus bertahan hidup. Kita harus tetap kokoh di tengah tantangan zaman yang berubah-berubah secara cepat. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Firman Tuhan kita dapat belajar bagaimana supaya kita bisa survive di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan jelas di dalam pasal 17 ayatnya yang ke-7, kunci yang pertama adalah kita tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Kalimat itu tidak asing bagi kita. Sering sekali kita dengar, itu bukan sesuatu kalimat yang baru gitu ya. Mungkin sudah puluhan kali atau ribuan kali kita dengar mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Tetapi yang menjadi prinsipnya, bagaimana firman itu, kalimat itu bisa hidup di dalam kita. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana caranya? Yang jelas, kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan, kita harus berdiri di atas dasar Kristus. Tidak ada yang lain.
Dengan kata lain, pikiran kita harus sejalan dengan pikiran Kristus. Perkataan kita setiap hari harus sejalan dengan perkataan Kristus. Hati kita, perilaku kita setiap hari harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya harus berdasar kepada Kristus. Kalau anak-anak mungkin pernah baca di dalam kitab Kejadian ya, awal mula penciptaan itu di dalam Perjanjian Lama. Kalau mungkin pernah baca lagi di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes gitu ya, Injil Yohanes juga diceritakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan melalui firman. Berarti tidak ada satupun yang tanpa firman. Apapun itu kondisinya, apapun itu bentuknya, diciptakan melalui firman. Nah, kuncinya untuk kita bisa eksis, bisa kita tetap kokoh, untuk tetap bertahan hidup, yang awalnya dimulai dengan firman, berarti kita juga harus hidup bersama dengan firman. Tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain. Untuk kita bisa tetap kokoh, untuk kita tetap bisa berdiri tegak menghadapi kesulitan hidup. Kuncinya tidak ada yang lain. Mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana relasi kita HBDT gitu ya, hidup pribadi kita dengan Tuhan, itu juga akan mempengaruhi HPDS, hidup pribadi kita dengan sesama. Sikap hidup, perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, hati kita, semua harus standarnya adalah firman Tuhan. Dimanapun kita berada. Kalau dalam ruang lingkup sekarang, anak-anak di sekolah berarti ya juga sebagai pelajar harus hidup sebagai pelajar yang hidupnya berdasarkan Kristus. Nanti di dunia kerja juga harus menjadi orang-orang yang hidupnya berdasarkan Kristus. Nanti berumah tangga, nanti bermasyarakat, dimanapun kita berada dan kapanpun, untuk kita bisa menjadi orang yang kuat dan tetap bisa menghadapi tantangan zaman, hidup kita harus berdasar kepada Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan itu seperti apa? Dengan kata lain, sederhananya berarti kehidupan kita itu seharusnya berserah penuh kepada Tuhan. Kita sejajar, sejalan, tulus, ikhlas, terbuka dengan pembentukan-pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, setiap orang bisa berbeda. Artinya kita tulus menerima setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Berarti dengan kata lain, hidup ini tidak akan mulus, tantangan itu pasti akan ada, kesulitan itu pasti ada, dimanapun kita berada. Hanya bentuknya berbeda-beda, di sekolah ada tantangannya tersendiri, nanti di dunia kerja juga ada tantangannya tersendiri, berumah tangga juga ada tantangannya sendiri. Tidak ada hidup ini yang tanpa tantangan. Oleh sebab itu, mau tidak mau dimanapun kita berada, tantangan itu pasti ada, mewarnai kehidupan kita. Tetapi kembali firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bagaimana kita menaruh harapan kepada Tuhan. Artinya kita terbuka, kita setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sulit harus dilalui, proses harus dijalani, perjuangan harus dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan yang pertama, yang kedua dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan semaksimal kita. Apapun hasilnya kita tidak tahu. Bisa kita sudah maksimal, secara manusia kita lihatnya misal, oh saya sudah belajar maksimal, kenapa hasilnya tidak 100? Tidak masalah. Yang terpenting bukan hasil. Tetapi bagaimana kita proses kita di hadapan Tuhan, kita sudah berjuang semaksimal mungkin, kita sudah bertanggung jawab, dan perkara hasil itu adalah segala sesuatu kita terbuka dengan apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita berpikir dalam hidup kita itu terjadi hal yang tidak baik. Tetapi kalau Tuhan izinkan dan Tuhan berkata itu baik bagi kehidupan kita, ya kita harus terbuka, kita harus bersyukur, kita harus menerima. Itu namanya kita menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah untuk fokus kepada sebuah hasil. Tetapi jalani setiap proses dengan maksimal mungkin,
dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, dengan hidup didasarkan firman Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa sekarang tantangan kita tidak mudah. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun 70-an, 80 dan tahun-tahun 80-an kan kita masih bisa membaca zaman gitu ya. Masih kita ada waktu untuk mempersiapkan, masih bisa untuk membuat sebuah planning. Tapi kalau kita melihat tahun-tahun sekarang, ternyata banyak hal-hal yang tak terduga itu bisa terjadi. Contoh real yang lagi hit ini corona. Kan tidak mungkin kita pernah memikirkan akan ada corona seperti ini. Yang tadinya pembelajaran kita tatap muka, Bapak Ibu guru bisa bertemu dengan siswa-siswi, dengan murid-muridnya. Saat ini mau tidak mau kita harus semua secara daring, secara webinar. Kita yang nggak ngerti teknologi dipaksa mau tidak mau untuk bisa bertahan ya harus belajar teknologi. Ini hanya salah satu contoh kecil gitu. Dan apapun kemungkinan yang ada di depan kita nanti toh juga bisa terjadi. Mungkin yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak kita harapkan, apapun itu bisa terjadi di depan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut dan khawatir dan gentar. Bagi orang-orang percaya, apapun kesulitan kita di keluarga, dengan orang tua, dengan teman, apapun itu, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, percaya ada janji Tuhan, dengan cara kita mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, dengan cara kita menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat singkat dan sangat sederhana. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan dan akan mendaratkan setiap firman-Mu sehingga bisa tumbuh, berbuah, dan setiap kami yang mendengarkan boleh mengalami Kristus di dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kehidupan kami ini adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Baiklah, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena kami sudah mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi kami sangat bersyukur kami masih bisa memuji Engkau, masih bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.